Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Deswi Amalia. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Teknologi artificial intelligence membuat beberapa profesi lain terdistorsi dan hilang. Namun menurut Dekan Filkom UB Profesor Wayan Firdaus Mahmudi, kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan. Menurut Wayan akan muncul beragam profesi baru yang lebih banyak dari adanya penggunaan artificial intelligence. Penerapan artificial intelligence akan mendisrupsi beberapa profesi lama, namun juga akan muncul beragam profesi baru yang berbeda. Untuk itu, mahasiswa diminta lebih adaptif dengan berbagai perubahan yang ada agar tetap relevan dengan zaman. Artificial intelligence memang bisa menghapus beberapa profesi, tapi memunculkan profesi-profesi yang baru. Jadi sebenarnya bagaimana manusia itu berubah, bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi ini. Dulu itu kan ada pilot untuk foto udara ya, dengan adanya drone itu kan jadi hilang. Nah makanya sekarang pilot drone gitu. Kalau mau berubah, contoh lagi misalkan dulu ada pekerjaan penulis naskah, dengan adanya AI, ChatGPT itu kan bisa dia nulis naskah. Nah bagaimana kita berubah supaya pekerjaan kita itu tidak jadi hilang. Jadi itu hanya masalah perubahan bentuk. Kalau saya bilang sih dengan AI itu menghilangkan satu pekerjaan, membuka 3, 4, sampai 5 kali jenis profesi yang baru. Penggunaan artificial intelligence akan merubah cara kerja lama. Dekan Filkom UB Profesor Wayan Firdaus Mahmudi mengatakan AI membuat beberapa pekerjaan berubah. Wayan mencontohkan dalam dunia jurnalistik, kerja jurnalis akan berubah karena AI bekerja tanpa bertemu narasumber secara fisik. Untuk itu pihaknya berpesan agar semua profesi adaptif dengan perubahan. Cara kerja berbagai profesi diyakini akan berubah dengan adanya penggunaan artificial intelligence. Hal ini menjadi tantangan bagi semua profesi untuk berubah lebih adaptif dengan kemajuan teknologi. Sebenarnya secara alami ya ada atau tanpa AI itu kan persaingan pekerjaan. Lapangan pekerjaan terus tumbuh, tapi lapangan pekerjaan favorit itu kan persaingannya jadi lebih ketat. Nah justru AI ini membekali supaya seseorang itu tetap eksis. Contoh, mohon maaf ya, wartawan. Apakah ke depan itu tetap bekerjanya seperti ini? Oh, AI tulis berita tentang UB, langsung keluar kan. Nah, bagaimana seorang wartawan itu istilahnya reposisi supaya bisa tetap eksis. Dua Sisi memiliki puluhan program yang dapat dipilih oleh peserta sekolah fashion. Menurut owner Dua Sisi Rizky Sarah, dengan beragam program maka siswa memiliki keleluasaan untuk memilih program yang sesuai. Selain itu, dunia fashion yang terus berkembang membuat pihaknya harus memiliki program baru untuk siswa seperti untuk anak dan pria. Dua Sisi saat ini memiliki berbagai program fashion designer yang dapat dipilih oleh peserta. Peserta dimudahkan dalam memilih program apa yang mereka sukai. Selain itu, dengan program yang beragam, maka siswa memiliki keleluasaan untuk memilih program yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Banyak, ada 11 program tadi, ada full program, main program, terus ada sewing basic, sewing advance, kebaya, gaun, menswear, kidswear, terus untuk kids class juga ada. Lalu untuk desainnya ada fashion ilustrasi, fashion konsep, terus portofolio, fashion styling, sampai fashion show-nya. Alumni 2Sisi dapat mengembangkan brand fashion sendiri selepas mengikuti pendidikan. Namun menurut owner 2Sisi Rizky Sarah, siswa diminta untuk melakukan magang kepada desainer profesional sebagai asisten desainer. Hal ini dimaksudkan agar mereka memiliki pengalaman dalam industri fashion sebenarnya sebelum terjun membesarkan brand sendiri. Magang kepada desainer profesional sebagai asisten desainer diharapkan menjadi pintu masuk bagi alumni 2Sisi. Industri fashion tidak hanya membutuhkan kemampuan dalam mendesain, namun juga aspek manajemen, mental, dan finansial. Pastinya kalau di 2Sisi mereka bisa jadi fashion business. Jadi memang dia keluar dari sini, dia bisa punya brand, terus dia benar-benar bisa, atau dia buka jasa sebagai sekarang kan wedding lagi tinggi-tingginya, jadi custom made wedding itu juga, terus sama fashion designer. Tapi fashion designernya, karena mereka ini di sini kita belum ada magang, jadi saya mesti nyarankan mereka untuk ikut fashion designer dulu. Jadi kerja dulu sebagai asisten fashion designer atau sebagai fashion ilustrasi fashion designer. Jadi seperti itu, belum jadi buka brand untuk fashion designer sendiri. Interior yang unik dan menarik menjadi daya tarik bagi hunian yang nyaman. Deko Rumah Furniture kini hadir di Kota Malang, menawarkan konsep desain furniture dan interior ala Japanese Scandinavian. Konsep ini cocok untuk rumah dengan ukuran kecil sehingga menciptakan lingkungan rumah yang nyaman. Bagi Anda yang ingin mencari furniture untuk interior rumah, Anda bisa berkunjung ke Experience Center Deko Rumah yang ada di Jalan Borobudur, Kota Malang. Dengan menawarkan konsep Japanese Scandinavian, maka interior rumah mungil akan nampak lebih lega dan menarik. Deko Rumah mendisplay beragam kebutuhan furniture rumah menjadi lebih simpel namun tetap menonjolkan sisi kenyamanan. Nah, kita itu membuat Deko Rumah Experience Center, konsep utamanya adalah tempat offline ya. Jadi untuk warga Malang bisa datang, nggak cuma ngeliat dari website atau Instagram, bisa datang ke Experience Center kami di Jalan Borobudur untuk benar-benar ngelihat feel and touch gitu. Ngelihat sofanya, ngelihat kursinya, dan berbagai jenis barang. Dan konsepnya Deko Rumah sebenarnya mau di Malang, mau di Medan, Jakarta, Surabaya, kita itu stylenya Japandi atau Japanese Scandinavian. Apa itu Japandi? Jadi kita mungkin sekarang sadar semakin ke sini mungkin rumah yang baru-baru ya untuk yang dibeli untuk kalangan milenial itu makin kecil. Jadi kita butuh bikin space atau rumah yang kecil itu tetap jadi nyaman, dan disitulah kita belajar dari style Jepang. Jepang itu juga rumahnya mungil-mungil gitu. Cuman kalau dari style Jepang aja, Jepang itu kan terkenal zen ya. Jadi kesannya agak sedikit boring. Jadi makanya ada Skandinavianya. Skandinavia itu sebenarnya apaan sih? Jadi warnanya itu tuh ada yang sifatnya agak sedikit nyentrik. Jadi kayak orang Indonesia lah. Kita lebih suka mungkin rame tapi nggak mau terlalu rame. Jadi disinilah Deko Rumah itu bisa memperlihatkan berbagai jenis ribuan SKU produk supaya bisa membuat rumah impian jadi nyata gitu. Unit kegiatan Tapak Suci UB maksimalkan medsos untuk menjaring pesilat baru. Ketua Tapak Suci UB Naufal Akbar menjelaskan penggunaan medsos Instagram ini diupayakan dapat menarik perhatian mahasiswa untuk mengikuti diklat. Diklat yang diadakan akhir Februari ini berupa diklat ruang dan lapang. Materi diklat berupa ketapak sucian, manajemen organisasi, hingga pemantapan fisik dan jurus.
Tapak Suci UB menggelar diklat ruang dan lapang untuk menggembleng anggota baru. Melalui media sosial, Tapak Suci UB aktif mempromosikan kegiatan mereka untuk menarik perhatian mahasiswa baru. Untuk eventnya sendiri kita laksanakan 3 hari. Jadi diklat ini ada 2 rangkaian kegiatan. Ada diklat lapang sama diklat ruang. Diklat ruang kita laksanakan di sekitaran UB. Kemudian nanti diklat lapang kita laksanakan di Canger. Untuk sementara ini kita pakai platform Instagram aja sih Kak, masih belum pakai yang lain. Untuk pesertanya sendiri kita adalah anggota Tapak Suci Brawijaya yang aktif berlatih di UKM gitu. Untuk masyarakat luar belum menerima gitu. Melihat kondisi ekonomi di Malang Raya sejak kurun 5 tahun terakhir berkembang begitu pesat, membuat Deko Rumah Furniture ingin memperluas pangsa pasar di Malang. Dengan menyediakan berbagai jenis furniture, Deko Rumah bisa menjawab kebutuhan pasar Malang Raya. Tidak hanya untuk kebutuhan hunian rumah, namun juga perkantoran, hotel, dan kafe. Kebutuhan furniture di Malang Raya semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Deko Rumah menyediakan lebih dari 1.000 jenis furniture dan perabot untuk memenuhi kebutuhan rumah, kantor, hotel, dan kafe. Selain itu, Deko Rumah juga menyediakan jasa interior desain custom yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Jadi kalau kita ngelihat Jawa Timur, pasti Surabaya dan setelahnya Malang. Dan sebenarnya mungkin Malang itu sejak 5 tahun terakhir ya, kita ngelihat berkembangnya cukup pesat karena bukan cuma Malang, sebenarnya ada Batu, Bromo, mungkin dulu Bromo cuma ada, waktu saya datang ke Bromo tuh dulu cuma ada Banana Inn, sekarang hotelnya yang bagus juga udah banyak gitu. Jadi kita ngelihat ekonomi Malangnya ini benar-benar berkembang pesat mungkin dalam 5-8 tahun terakhir, dan kita ngelihat pangsa pasarnya di sini ada ya, bukan cuma untuk rumah gitu, tapi kita juga menyediakan perabot furniture untuk kafe, hotel, kantor, dan di situ dimana kita ingin memberikan opsi kepada warga Malang. Jadi kita ada lebih dari 1.000 produk ya, ada apa aja, segala jenis furnitur mulai dari kursi, meja, lemari, coffee table, sampai misalnya aksesoris kayak misalnya sutil, panci, piring, sendok, garpu, bedsheet, linen, spray. Dan di Malang ini kita juga membuka jasa interior design. Jadi bagi warga Malang yang pengen rumahnya didesain gitu, pengen furniturnya yang custom, pengen misalnya kitchen set, pengen bikin lemari yang benar-benar customize sesuai dengan size-nya, di sini juga ada. Jadi bukan cuman pay and carry, artinya barang yang di display, kita juga bisa membuat furniture yang customize sesuai dengan keinginan dari teman-teman semuanya. Iki, seorang Chief Executive Officer dari AK Entertainment Indonesia asal Surabaya, merilis sebuah single lagu untuk meramaikan belantika musik tanah air. Single perdana bertajuk Hilang Arah ini bergenre musik balada pop yang menyentuh dan mulai dirilis sejak awal 2023. Pendayung hebat, perahu tak selalu kuat. Hilang Arah, sebuah single lagu balada pop yang dinyanyikan oleh Ike ini bercerita tentang sebuah hubungan yang sedang berada di ujung tanduk. Bagi Ike, single besutan Pika Iskandar ini sangat cocok didengarkan oleh banyak kalangan yang sedang memperjuangkan sebuah hubungan. Tidak hanya percintaan, namun juga persahabatan dan keluarga. Single ini dapat dinikmati di berbagai layanan digital platform sejak 15 Februari 2023. Juga ada jenuhnya juga. Kita barangkali butuh sedikit. Hai
sahabat UB TV, kenalkan aku Ike. Aku baru aja merilis salah satu lagu ciptaan Pika Iskandar, itu dengan judul Hilang Arah. Kemanakah hilang arahnya? Itu ada ceritanya. Jadi itu adalah salah satu cerita tentang, itu relate my life story. Jadi benar-benar yang di dalam toxic relationship sebenarnya. Jadi kalau dari lihat, kalau sahabat WTV lihat di musik videonya, itu ada perahu. Perahu itu dianggap kayak suatu hubungan yang kalau memang pendayungnya cuma satu, itu nggak akan bisa gerak dan itu akan kehilangan arah, bisa hancur dan akhirnya ada di titik jenuh dan lelah, akhirnya memilih untuk sendiri. Jadi ini ceritanya suatu lagu yang relate banget di zaman sekarang, apalagi kemarin pada banyak di masa Covid ya, di masa Covid banyak banget putus hubungan, terus tiba-tiba perceraian gara-gara perselingkuhan. Jadi benar-benar toxic relationship, tapi ini membangun banget. Aku mau memotivasi bahwa di sebuah kalau kamu lagi di sebuah toxic relationship, mendingan kamu lepaskan. Jangan sampai kamu tetap bertahan, karena kamu akan merusak diri kamu sendiri. Kamu cari kebahagiaan di diri kamu sendiri, kamu cintai diri kamu sendiri, kamu hargai diri kamu sendiri, karena kamu itu sangat berharga. Kita barangkali butuh sedikit rindu agar bisa menghargai. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Desi Amalia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.